Di negeri yang kaya akan sumber daya alam, masih ada nenek berusia 74 tahun yang harus bertahan hidup sendirian di rumah yang nyaris roboh. Saat hujan turun, air menetes dari atap. Lantai berubah menjadi becek. Tidak ada kamar mandi yang layak. Tidak ada tempat tidur yang nyaman. Dan di usia senja, ketika seharusnya menikmati ketenangan, beliau justru masih harus berjuang menghadapi kerasnya kehidupan seorang diri. Mungkin banyak dari kita tidak pernah membayangkan bahwa kondisi seperti ini masih ada. Bukan di tempat yang jauh dari Indonesia, tetapi di Maluku Utara. Di tengah provinsi yang pertumbuhan ekonominya menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar sudah menyentuh mereka yang paling membutuhkan? Ataukah masih ada masyarakat yang belum ikut merasakan hasil pembangunan? Dalam perjalanan menuju Halmahera Timur, Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda memilih turun langsung ke rumah-rumah warga. Bukan untuk sekadar berfoto, bukan hanya menjalankan agenda seremonial, tetapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana masyarakat hidup setiap harinya. Di sana, ia bertemu Omayos, seorang nenek berusia 74 tahun yang hidup sebatang kara dalam kondisi yang sangat sederhana. Ia juga menemui keluarga-keluarga lain yang tinggal di rumah tidak layak huni. Mendengar langsung keluhan mereka dan memastikan bantuan tidak berhenti sebagai janji di atas kertas. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH menjadi salah satu upaya menghadirkan perubahan nyata. Bukan hanya membangun dinding baru, bukan hanya mengganti atap yang bocor, tetapi mengembalikan rasa aman, martabat, dan harapan bagi mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Yang lebih menarik lagi, meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru berkomitmen melipat gandakan jumlah bantuan RTLH pada tahun 2026 agar semakin banyak keluarga yang dapat menikmati rumah yang layak huni. Seperti apa kondisi rumah Omayos yang membuat banyak orang terenyuh? Apa saja bantuan yang diberikan? Dan mengapa kunjungan ini menjadi salah satu momen yang paling menyentuh dalam perjalanan Shirley Choanda di Halmahera Timur? Saksikan kisah lengkapnya. Karena terkadang perubahan terbesar tidak dimulai dari proyek bernilai triliunan rupiah, melainkan dari sebuah rumah sederhana yang akhirnya kembali menjadi tempat yang layak untuk disebut rumah. Kita mau menuju ke tim perjalanan 3 jam dari Suhiwi ke Subaim. Kita akan nginap ke Subaim. Kemudian besok paginya akan mengunjungi sawah-sawah yang ada di Subaim, persiapan untuk menjadi lumbung padi Maluku Utara. Sama Bos Enos. Oh, Iya. harga berapa? Sekarang Harga berapa? sekarang ya Bos 18 ya Bos. Sekarang harga kopra di Bos 18 ya. 18. Kopra ke kelapa? Kelapa buah sementara 27. Oh, kelapa buah 27. Ini rumahnya. Iya. Ibu siapa? Nama? Esther, Esther. iya. Tinggal yang siapa di sini? Tapi anak satu laki-laki. Suami? Tarada, dia tarakali. Ibu bu suami di mana? Tarada, somati. Oh, oke. Mari ibu bawa masuk lihat rumah. Ibu mau jual ini? Iya. Berapa? Hah? Coba jual ini apa? 25. Oh, beli satu lidi. 25. Satu bulan bisa dapat berapa? Satu bulan bisa dapat doi berapa jual itu? Lah kamari langsung habis, kamari langsung habis. Oh, ibu taruh hitung. Iya. Bisa buat makan, cukup buat makan. Iya. Makan. Iya. Nah, Iya. bangun baru. Ya, Iya. biar lantai taruh pasir begini. Iya. Kamar mandi, dapur biar air keluar dari keran. Mau? Iya. Iya. Hah? Iya. Tanah siapa yang punya? Ibu punya kah orang punya? Tak punya. Punya, sudah ada sertifikat. Sudah ada sertifikat belum tanahnya? Sudah ada surat. Ada surat yang warna hijau itu kata Rada? Ada. Ada? Oh iya, ibu yang punya, nenek yang punya. Oke. Kamar mandi di mana? Tarada. Lah kalau ibu mau ke toilet bagaimana?
Tapi anak di situ satu perempuan di situ. Oh, menumpang. Iya. Jadi nanti bahannya dikirim, kemudian upahnya dikasih ke ibu. Nanti kepala desa bantu untuk yang muda-muda bantu bangun rumahnya ya. Jadi bikin tapi ini sudah ada fondasinya, Paling dapur aja perlu dibagusin sama atap yang bocor-bocor ya. Kalau hujan bocor kan Rada? Bocor. Iya, atapnya diganti supaya hujan tara bocor. Lalu fondasi dapur ditinggiin ya. Ini buat ibu. Ya. Oke, sehat ya ibu ya. Ibu mau jual apa? Ini saya masa sapu ini. Tambah kasih itu dapat modal kerja sekalian. Nanti dikasih modal kerja. Ya? Iya. Oke, Nenek. Dadah. Berapa saja dorang terima ya? Berapa banyak terima? Lebih baik, dong lebih senang kerja ini tuh daripada kopra kan? Kalau dorang sih ada jalan yang tidak bisa dijangkau alat Kelapa. transportasi. Oh, dong bikin Dong kopra di bikin dalam. iya. Tapi kalau secara hitungan untung jual kelapa, buah kah untung bikin kopra? Masih untung di kopra ibu sih. Oh. Cuma buah ini lebih cepat. Oh, tetap untung kopra. Untung Kopra berapa kopra. 1 kilo? Sementara di 17,5 sampai 17, 18, 17 kan 1 kilo 6 buah bukan? 6 buah, iya. Tapi kan kopra sekarang di kelapa di sini cuma 4 sampai 5 butir 1 kilo ibu. Oh. Besar. Oma nama siapa? Panggilan siapa? Ada romangan nagona. Oh, panggilan Oma Yos. Dia paling pada tanta. Ani romangan biasa kompannya siapa? Yospina. Yospina. Iya, Oma Yos ya. Yospina. Iya. Bisa bajalang. Numago ko iya bisa numago ko bisa bisa berdiri. Oh, oh. Nanti saya kasih tongkat yang bagus ya. Ini kan licin. Coba. Numago ko iya. Ibu Kadis catat ya, kasih tongkat. Coba ibu jalan nggak pakai tongkat ini bagaimana? Namanya rumah duga, Mak. Rumah dua. Rumah dagi, cuma rumah dagi. Nuti rumah dagi. Sana mau di mana? Mau masuk dalam rumah. Jadi Oma tinggal sendiri. Sebenarnya kalau tinggal sendiri tuh mendingan di panti jompo bukan? Oma mau rumah dibikin bagus, kah Oma tinggal di panti jompo? Mau tinggal di sini? Kamu rame-rame, banyak teman di panti jompo, mau yang mana? Oh dia yang tahu bolo rumah ngali. Pantai Jompo. Asrama. Nengok adik kamu nak. Banyak tamang. Oh iya. Maunya dia bikin rumah saja. Oh, bikin rumah? Iya. Oke. Anak cucu ada datang ke sini? Ada pada puang lagi kok so kawin lagi. So. Tapi sering datang sini? Ini baru apa hari raya kawan datang. Oma pe mata kenapa? Dia so rusak. Oh, mata rusak. Coba buka. Tara bisa buka? Iya ini dia tidak bisa. Ini lagi biasa kurang terang. Oh, katarak ya? Oh ini Ya. mesti sama orang bagus. Iya. Tong pakai kacamata. Oh, dapat lihat kita. Dapat lihat sekarang? Dapat lihat buka juga kurang terang. Oh, nanti catat kasih kesehatan sekalian kalau ada operasi mata. Kalau hujan bocor, air keluar bocor, Buruh ke uang. Buruh. basah. Kalau basah nenek pi mana? Hah? Pakai basah. Nah koi buruh rumah ngali bolo ke uang, rumah rehe bolo ke uang. Coba hori kah? Rumah horika dia bapak geser di mana yang terbocor. Di mana yang tara bocor? Nengok kan aku ibu kia uang, kia kan rumah horo. Dia keluar ke lapusan juga. Ya kalau hujan di luar ini Iya. nenek keluar lebih hujan lagi. Nengok kan bisa hole kan, nah di kamar. Bisa kan. Nah, Nanti saya kasih kasur ya. kasih kasur. Nanti dong kasih tempat tidur. So ini cucunya Oma Yos. Jadi nanti doinya dikasih buat di situ. Sampai masa buat Oma? Kan tinggal beda rumah saja, kalau ada makanan biasanya di
Oh dekat, berarti sudah jarang masak. Sudah jarang masak ya, berarti dapurnya nggak usah gede-gede lah, sudah jarang masak ya. Mendingan bikin ruang tamunya agak besar supaya cucu-cucunya datang bisa berkumpul dan kamar tidurnya dikasih bagus. Nah, banyak kan Surabaya pusing dong terus saya sibuk nanti orang. Panas ibu masuk aja. Panas. Panas. Nak koyawan ibu bola kuah. Masuk, banjir sini, banjir. Mari bawa lihat. Dina Kadara. Agak lalut sih bu. Agak lalut dia. Ini tidur di mana? Tempat tidur pun ada baju. Ya kan ini mau hidup, ya kan mau hidup. Ada kasur tidak? Kasur. Tidak. Nanti saya kasih kasur ya. Biar tidur badan tak sakit. Ya. Oh tidur di muka. Pak Kadis sosial mana? Nanti daftar ada yang kirim makan ya. Kemudian terima bulanan belum? Ada terima bulanan masuk nggak? PKH gitu bantuan. PKH ada kata raja make boleh kuah BLT. Berapa? Berapa? Kia moinya make BLT. Harusnya per orang ya? Iya memang satu keluarga. Oh iya berarti sudah dapat PKH. Sudah dapat PKH ya. Yang apa lagi? Bantuan apa lagi? Kia oli dia make. PKH saja. Siapa yang mau masak? Siapa yang mau masak? PKH. Siapa yang mau masak? Siapa yang mau masak? Ngona yo hakai. Ngona no hakai ngona. Punya anak? Punya anak? Adik. Ini adik. Oh dua-dua tara kaweng. Oh. Nanti kasih masuk di bantuan yang dapat makanan itu ya. Dapurnya renov ya biar pakai keramik. Ini Ya. Pet, Ibu Gubernur mau kasih bantuan bikin dapur pakai tehel. Boleh toh? Dan kamar mandi. Kamar mandi ada sekarang sekarang. Ada. Mana? Lihat kamar mandinya. Kasih tunjuk. Mari. Ini terada dinding. Terada. Ini kalau hujan masuk semua. Cepat punya kamar mandi juga ya program berikutnya ya. Kalau dapur masih bisa masak begini, kalau taruh ada kamar mandi setengah mati. Ya. Siapa yang kasih bersih kamar mandi? Siapa yang kasih bersih? Una-una yo jokian nah, yo kasih bersih nah. Kamar mandinya kotor. Mendingan nanti diperbanyak. Semua orang saya lihat dapurnya jelek. Ini dapurnya siapa? Tangga. Ngona oli. Ani dapur oleh ka? Una-una nah. Nah, una-una mga dapur. Kamar mandi pakai siapa kamar mandi? Kamar mandi ada sendiri. Ulo. Una-una mga tao na. Belum mau cari bak. Ulo. Nanti saya kasih bantuan renovasi dapur. Ya. Bahannya dikirim, upah tukangnya dikasih ya, lalu bangun sendiri dengan bahan ya. Bisa? Bisa atau moto? Bisa. Bisa enggak bisa harus bisa. Sing. Di sini sudah tahu SMA, ada SMA nggak dekat sini? Ada. So uang komite ada kan? Ada. Dulu bayar uang komite. Berapa? Dulu berapa? 50. Sekarang bayar kah gratis? Gratis. Ada yang tagih kan? Ada. Sanang gratis. Sanang. Berarti mama uang ekstra 50 bikin apa? Pulsa voucher, paling voucher. Beli ikan dan sayur. Hah? Jadi kalau ditagih jangan mau ya, sudah gratis. Mulai Juli juga swasta, madrasah semuanya gratis. Kalau ada yang mau kuliah, bisa kuliah, dapat cari beasiswa, bisa ada beasiswa ya, daftar aja dulu. Jaringan, iya nanti saya kasih jaringan. Tuh, kasih handphone semua, nanti difotoin. Ada apa? Sudah. 2, 3, 1, 2. Ini masih ekor hino. Ronaldo buat foto dulu. Doi.
Sini, gini Bu. Sekarang yuk. Laf. Kelapa buah sekarang berapa? Rica tomat harga berapa sini? Hah? 3.500. Ambil di sini kah antar? Ambil di sini di tempat. Tadi yang di ekor sana 2.700 sampai 3.000. Pasar kah di petani? Kalau di level petani? Tadi ada yang 2.500. Ambil sini. Oh, beragam Bu di sini biasanya. Tergantung besar buahnya juga. Masih banyak kah? Cuman ada sedikit yang kayak gini. Ada sekitar 16 kalau di Waisu. Oh, masih banyak. Kemarin ada dia punya data yang tong so masukkan. Bertahap. Ini Bu penerimanya. Paitua ada? Ada. Batal. Anak berapa? 4. Batal mana? Kerja apa Paitua? Bapak. Petani. Punya lahan sendiri enggak? Ada. Ada lahan sendiri. Punya lahan berapa banyak petani? Punya lahan petani berapa banyak? Punya berapa pohon? Punya. Oh, nggak mau. Tadi kamu mau, sekarang kamu nggak mau. Oh, masih orang tua punya. Oh iya, orang tua punya. Maksudnya ada berapa pohon? Hah? 200 lebih. Oh sedikit, cuman 1-2 hektar ya? 1 hektar. Sekali panen bisa dapat berapa? Bisa tanam rica tomat di samping-samping, di samping-samping kelapa? Oke. Mari lihat rumahnya Ibu. Kamar mandi di mana? Ini kalau hujan berlubang begini, masuk? Iya. Kamu putuskan mau atau tidak? Mau. Mau itu. Ini buat apa Ibu? Enggak, itu cuma karena pohon kelapa Bu. Oh, dipotong. Kamar mandi, oh kamar mandi itu ya? MCK. Ini kalau hujan airnya masuk semua. Iya, Mas. Terus pindah kemana? Berteduh di mana? Hah? Tetap di sini saja. Basah? Basah semua? Sampai hujan stop gitu? Iya. Air masuk dari bawah, air masuk dari atas. Dan dari samping. Nanti ada bantuan ini. Ini harus bangun baru ya. Iya, bangun baru, bikin fondasi agak tinggi. Ini tanah milik sendiri. Hah? Sudah sertifikat? Sudah. Tapi sudah ada sertifikat? Ada. Nanti dikasih bahan dan upah, lalu bangun. Ya, bangun jangan terlalu besar, sesuai dengan bahan dan upah yang ada. Yang penting cukup buat kamar anak dan dapur bersih ya. Kan kamar mandi pakai yang itu. Ya. Itu rumahnya yang gini, kamunya dari situ. Habis ini jangan tambah anak lagi, cukup. Supaya bisa kerja, ya pasang KB, ya. Supaya habis ini bisa kerja, nanti saya kasih bibit lalu bisa kerja. Ya, ini buat tambah beli susu. Ya. Anak yang paling besar umur berapa? 18. Sekarang di mana? Ada sekolah. Sudah selesai dong SMA. SMA di mana? Pebelo. Tinggal yang siapa? Kos. Tinggal sendiri? Iya. Uang kos dari siapa? Putuskan, kamu dari tadi mau tapi tidak mau. Putuskan, kamu tuh mau atau tidak? Siapa yang biayain kosnya? Mama dan papa. Ini biayain. Kuliah tuh ada beasiswa kalau mau. Ya. Kemudian anak yang kedua di mana? Ada di sini. Tinggal di sini? Iya. Sekolah apa? Udah SMA kelas 2. Yang ketiga? Baru mau masuk SMA. Baru mau masuk SMA. Si masuk di sekolah rakyat aja. Nanti bilang Pak Kadis, SMA 1 kan?
tinggal ada asrama, dikasih seragam, kasih laptop, kasih makan, tinggal di asrama. Mau di Sofivi? Pikir. Kalau mau bilang Pak Kadis, ya. Daripada ini yang kecil. Sudah boleh stop. Kamu tambah lagi ke 5. Sangka B biar anaknya nggak usah tambah, cukup 4. Yang penting kualitas. Yes. Oke. Hah? Masyarakat kurang WSU makanya mau tambah lagi tuh. Tambah masyarakat duduk. Bertahan. Ada bingkisan, sekolah, tumbler, tempat makan Oh iya. 50 biji, 50. Oh iya. Jejer anak-anak, jejer di mana? Depannya jejer. Mau bagi tas sekolah. Oke. Asik. Ibu kok Asik. Koko lagi di Jakarta. Iya, makasih. Oh sudah. Salim ibu, salim. Salim ibu. Makasih bu. 50 kali 2. 100 kali 0. 0 kali 0. 0 kali 1000. 0 dikali dengan berapapun nilainya. 0 kali 1 juta. Pintar. Mana tasnya? Oke. Gini ya, ibu di sini. Ibu pegang tas. Yang jalan, buka jalan ya. Nanti ambil tas terus jalan keluar ya. kasih saya teh. Ayo. Salamnya. Salamnya. Love. Yang paling menyentuh dari perjalanan hari ini bukanlah angka anggaran yang digelontorkan, bukan pula jumlah rumah yang akan direnovasi, melainkan satu kenyataan yang mengingatkan kita semua bahwa masih ada saudara-saudara kita yang hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Ada nenek yang hidup seorang diri di rumah yang bocor ketika hujan turun. Ada keluarga yang masih tidur tanpa kasur yang layak. Ada dapur yang nyaris tidak bisa digunakan. Ada kamar mandi yang bahkan belum memenuhi kebutuhan dasar sebuah keluarga. Dan semua itu terjadi bukan karena mereka tidak ingin hidup lebih baik, tetapi karena kesempatan yang mereka miliki memang sangat terbatas. Kehadiran pemerintah melalui program RTLH menjadi sebuah langkah yang patut diapresiasi. Karena rumah bukan sekadar tempat berteduh. Rumah adalah tempat anak-anak tumbuh, tempat orang tua beristirahat, tempat keluarga membangun harapan. Namun menurut kami, pembangunan tidak boleh berhenti pada renovasi rumah semata. Rumah yang layak harus diikuti dengan kehidupan yang layak. Karena itu, program RTLH akan jauh lebih berdampak apabila disinergikan dengan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, akses kesehatan, pendidikan, serta pendampingan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Ketika rumahnya sudah baik tetapi penghasilannya tetap rendah, maka perjuangan mereka belum benar-benar selesai. Sebaliknya, ketika rumah yang layak dipadukan dengan kesempatan bekerja, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, dan pemberdayaan ekonomi, maka sebuah keluarga tidak hanya keluar dari rumah yang reyot, tetapi juga keluar dari lingkaran kemiskinan. Inilah yang kita harapkan menjadi arah pembangunan di Maluku Utara ke depan. Bukan sekadar membangun bangunan, tetapi membangun manusia. Bukan sekadar mengurangi angka rumah tidak layak huni, tetapi menghadirkan kehidupan yang lebih bermartabat bagi setiap warga. Dan kita juga berharap program seperti ini terus diawasi bersama, agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling berhak, agar kualitas pembangunan tetap terjaga, dan agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apa yang masih paling dibutuhkan masyarakat di desa-desa Maluku Utara selain renovasi rumah? Apakah akses jalan, lapangan kerja, modal usaha, pendidikan, layanan kesehatan? Atau ada persoalan lain yang menurut Anda harus menjadi prioritas pemerintah? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Mari berdiskusi dengan santun dan saling menghargai. Karena dari berbagai masukan masyarakat, seringkali lahir ide-ide terbaik untuk membangun daerah menjadi lebih maju. Jika Anda menyukai video seperti ini yang mengangkat langsung kehidupan masyarakat dan mengawal pembangunan daerah secara objektif, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga setiap langkah kecil menuju perubahan benar-benar menjadi jalan menuju Maluku Utara yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat bagi seluruh masyarakat.